Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, Ananda milenial, pasti Ananda adalah manusia hebat. Mari kita gunakan waktu yang pendek ini secara maksimal, karena waktu yang tersedia tidak bisa membuat kita sukses kecuali kalau kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita telah berada pada tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan jasa. Sekarang kita berada pada ayat jurnal penyesuaian. Kenapa ada jurnal penyesuaian? Karena ada akun-akun tertentu yang perlu disesuaikan. Apa-apa saja akun-akun yang perlu disesuaikan? Yang pertama, kita perlu menyesuaikan pemakaian perlengkapan. Yang kedua, pemakaian aktiva tetap atau penyusutan aktiva tetap. Semua yang dibayar di muka, pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima. Oke Ananda, sekarang kita lihat satu per satu. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Apa itu perlengkapan? Perlengkapan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Penyebab terjadinya penyesuaian yaitu tidak tercatat dengan benar, kesalahan informasi, kerusakan secara alamiah, dan lain-lainnya. Perhatikan ilustrasi ini. Kita langsung kepada contoh. Tanggal 31 Desember, saldo akun perlengkapan Rp4.500.000 tercatat dalam saldo buku besar. Setelah dihitung, nilai perlengkapan yang ada hanya Rp3.300.000. Ini perhitungan di gudang. Nah, di sini di buku besar, saldo buku besar 4.500.000 berbeda dengan kenyataan di perhitungan akhir. Nah, sehingga perlu penyesuaian. Bagaimana cara menyesuaikannya? Perhitungan penyesuaian dilakukan. Perlengkapan yang tersedia 4.500.000. Ingat, ini saldo buku besar. Persediaan perlengkapan per 31 Desember sesuai dengan perhitungan gudang sebesar Rp3.300.000. Maka telah terjadi pemakaian perlengkapan sebesar Rp1.200.000. Namanya perlengkapan terpakai. Bagaimana caranya kita menyesuaikan? Nah, ini jurnal penyesuaian. Bentuk jurnal penyesuaian itu sama dengan bentuk jurnal umum. Dia terdiri dari kolom tanggal, akun, referensi, debit, dan kredit. Kita tulis di kolom tanggal itu tanggal 31 Desember. Akun kita isi yang mana yang 1.200.000 ini telah menjadi beban, sehingga terjadi penambahan beban. Kita catatkan di sisi debit. Dan untuk di sisi kreditnya itu perlengkapan.
Artinya di situ harta berkurang, perlengkapan telah berkurang. Itu sebesar 1.200.000. Kita lanjutkan. Yang kedua, beban yang masih harus diterima. Beban yang masih harus diterima merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar. Apa penyebabnya? Yang pertama, tutup buku. Yang kedua, kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga, kita kembali lagi. Penyebab terjadinya tutup buku, kesalahan dalam perhitungan, dan sudah menjadi beban tetapi belum dibayarkan. Ilustrasi ceritanya, perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sebesar Rp1.200.000. Pembayaran dilakukan tiap hari Sabtu. Tahun 2008, perusahaan tutup buku atau tanggal 31 Desember jatuh pada hari Jumat. Sehingga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tutup buku. Nah, gaji seharusnya dibayar tanggal 1 bulan 1 saat pembayaran gaji. Nah, yang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu telah menjadi beban atau dia menjadi utang perusahaan. Kenapa menjadi utang perusahaan? Karena belum dibayarkan. Kenapa belum dibayarkan? Karena periode pembayaran gaji 30 tanggal 1 bulan 1. Perhitungan penyesuaian yang dilakukan, gaji yang belum dibayar 5 hari dari 6 hari. Tadi gajinya 1.200.000, berarti 5/6 dari 1.200.000. Nilainya 1 juta. Nilai yang 1 juta itu akan kita lakukan penyesuaian. Maka dicatat dalam buku jurnal penyesuaian adalah yang 1 juta telah menjadi beban perusahaan sudah terjadi tetapi belum dibayarkan, maka muncullah utang gaji. Beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Kita lanjutkan. Penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta perusahaan yang tidak habis dalam masa pakai 1 kali periode. Nah, setiap periodenya dia mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan istilah penyusutan. Anda masih ingat apa saja tuh aktiva tetap? Dia bisa berbentuk peralatan, bisa berbentuk gedung, dan lain-lainnya. Metode penyusutan aktiva tetap itu bisa kita lakukan dengan metode garis lurus. Nah, kita lihat sekarang metode garis lurus. Kita lihat contoh. Tanggal 1 April 2008 dibeli mobil seharga Rp125 juta. Masa manfaat kendaraan tersebut 4 tahun dan
nilai residunya 5 juta. Ingat, ini nilai ekonomisnya, ini adalah nilai akhirnya. 1 April 2008 nilai mobil 125 juta. 1 April 2012, 4 tahun kemudian dari 2008, maka nilainya tinggal 5 juta rupiah. Nah, tahun 2008 sudah tutup buku. Diperhitungkan dari tanggal 1 bulan 4 ke 31 bulan 12 itu memakan waktu 9 bulan. Nah, yang 9 bulan ini telah merupakan beban. Beban apa namanya? Inilah yang beban penyusutan. Perhitungan yang dilakukan, nilai ekonomis 4 tahun. Nilainya 125 juta dikurang 5 juta mendapat 120 juta. Penyusutan per tahun itu dibagi dengan 4 karena 4 tahun sehingga 30 juta. Penyusutan per bulan itu 30 juta dibagi dengan 12 bulan. Dapat penyusutan per bulan 2.500.000. Penyusutan tahun 2008 karena tadi 9 bulan berarti 9 dikali 2.500.000 sama dengan 22.500.000. Angka yang 22.500.000 ini adalah angka yang telah menjadi beban penyusutan. Maka tercatat di dalam jurnal penyesuaian, saya catatkan tanggalnya, itu beban penyusutan kendaraan 22.500.000. Akumulasi penyusutan kendaraan. Ingat, ini ada akumulasi penyusutan kendaraan. Karena dia merupakan harta tetap, maka merupakan akumulasi penyusutan 22.500.000. Kita lanjutkan. Pendapatan yang harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya. Ingat, dia telah merupakan pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya. Contohnya pendapatan bunga, ini pasti terjadi, pendapatan usaha, dan pendapatan lain-lain. Kita lihat ceritanya, ilustrasi ceritanya. Tanggal 1 September 2008 dibeli obligasi dengan harga beli 1.500.000. Bunga obligasi 20%, dibayar setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Ingat, dibayar setiap tanggal 1 September dan tanggal 1 Maret. Bulan September 2008, 1 September 2009 itu 1 tahun. 12 bulan. 31 Desember itu 4 bulan. Berarti di sini untuk pertama 4 bulan ditambah 2 bulan baru dibayarkan untuk 1 periode. Itu periode bulan Maret. Sekarang dia tutup buku belum dibayarkan. Yang ini telah menjadi pendapatan tanggal 9 bulan 9 sampai 31 bulan 12 itu telah merupakan pendapatan tapi belum diterima.
Perhitungannya, pendapatan bunga pada tahun 2008 4/12, kenapa 12 bulan, dari 20% dari Rp1.500.000 sama dengan Rp100.000. Nah, dia dicatat di dalam jurnal di kolom tanggal, itu tanggal 31 bulan 12, akunnya piutang bunga. Kenapa piutang bunga? Karena pendapatan belum diterima, maka muncullah piutang. Piutang merupakan harta, dituliskan di debit. Sedangkan pendapatan bunga itu merupakan penambahan modal, maka dia dicatat di sisi kredit. Kita lanjutkan. Akun yang perlu penyesuaian yang kelima, itu beban dibayar di muka. Apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi satu periode akuntansi, pencatatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara sebagai harta dan kedua cara sebagai beban. Ingat, ketika menjurnal, yang dibayar di muka atau beban dibayar di muka bisa dicatat sebagai pendekatan harta atau dicatat sebagai pendekatan beban. Kita lihat. Tanggal 1 Oktober 2008, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun Rp1.200.000. Pencatatan pada jurnal umum, jika menggunakan pendekatan harta atau pendekatan beban, dia akan tercatat dalam bentuk ini. Kalau dicatat dia sebagai harta, maka asuransi dibayar di muka. Tanggal ini membayar premi asuransi, berarti ini dianggap sebagai harta. Maka harta bertambah dalam bentuk asuransi dibayar di muka, mengakibatkan kas berkurang. Kalau dicatat dia sebagai beban, maka muncullah beban asuransi. Artinya beban bertambah dan kas juga berkurang. Kita perhatikan. Nah, ingat, ini harta, ini beban. Dalam penyusunan penyesuaiannya nanti, dicatat sebagai harta ataupun dicatat sebagai beban, penyesuaiannya berbeda. Bagaimana cara penyesuaiannya? Mari kita catat, lihat di dalam jurnal penyesuaian. Ilustrasinya begini. Tadi asuransi dibayar tanggal 1 bulan 10 2008. Karena dia 1 tahun, berarti berakhir 1 bulan 10 2009. Nilainya 1.200.000. Tutup buku 31 Desember. Berarti dari tanggal 1 bulan 10 ke 31 bulan 12 itu bernilai 3 bulan. Yang 3 bulan dia telah menjadi beban. Sedangkan yang 9 bulan dia menjadi harta.
Ingat, dalam melakukan penjurnalan penyesuaian, jika di dalam jurnal umum dia dicatat sebagai harta, maka beban di dalam jurnal penyesuaian. Artinya, jika di dalam jurnal umum dianggap sebagai harta, di dalam jurnal penyesuaian dia menjadi beban. Jika di dalam jurnal umum dianggap sebagai beban, maka penyesuaiannya adalah sebagai harta. Sehingga nanti di dalam jurnal umum kita cukup melakukan pemindahan akun debit dengan akun kredit saja. Jurnal umum, asuransi dibayar di muka segini 1.200.000, kas di kredit 1.200.000, sementara penyesuaiannya kalau dianggap sebagai harta, maka tadi ingat dia harus sebagai beban. Maka muncullah di sini beban asuransi sebesar Rp300.000. Nah, inilah dia yang asuransi dibayar di muka. Ingat ya, kita balikkan saja. Yang kas tadi berubah menjadi beban, sedangkan asuransi dibayar di muka berubah menjadi berkurang. Kalau dia dicatat sebagai beban, maka dalam jurnal umum dia akan menjadi beban asuransi sebesar 1.200.000. Kasnya berkurang sebesar 1.200.000. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat dia akan berubah nanti menjadi harta. Harta yang kas ini berubah menjadi harta, maka asuransi dibayar di muka. Kenapa? Dia telah dibayarkan. Sekarang yang beban kita tarik ke kredit menjadi beban asuransi. Berapa jumlahnya? Rp900.000. Ingat perhitungan awal tadi. Kita lanjutkan. Penyesuaian yang keenam itu pendapatan diterima di muka. Apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut, artinya diterima pendapatan terlebih dahulu sementara kewajiban belum terpenuhi, maka lahirlah yang namanya pendapatan diterima di muka. Pencatatan dilakukan juga bisa dengan dua cara, dicatat sebagai utang dan dicatat sebagai pendapatan. Kenapa dicatat sebagai utang? Karena belum menyelesaikan pekerjaan. Berarti muncullah utang. Kenapa dicatat sebagai pendapatan? Karena telah menerima pembayaran. Telah menerima pembayaran. Ingat, kenapa dicatat sebagai utang? Karena belum menyelesaikan pekerjaan. Kenapa dicatat sebagai pendapatan? Telah menerima pembayaran. Perhitungannya, kita coba lihat contoh. Tanggal 1 September 2008 diterima sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Pencatatan pada jurnal umum tadi dia bisa dicatat sebagai piutang dan bisa dicatat sebagai pendapatan. Nah, lihat tanggal 1 bulan 9 2008
ada kas di debit, ada sewa diterima di muka di kredit. Kenapa seperti itu? Karena dia mencatat sebagai utang. Dicatat sebagai utang. Kas itu kenapa? Ini sudah terima uang. Kenapa sewa diterima di muka di kredit? Karena ini merupakan utang bertambah. Yang kedua, kalau kita catat sebagai pendapatan. Catat sebagai pendapatan, uang tetap masuk dalam bentuk kas, harta masuk ke perusahaan bertambah, pendapatan sewa juga bertambah karena dianggap sebagai pendapatan. Ini dia 1 tahun, berarti 1 bulan 9 2008 berakhir 1 bulan 9 2009, nilainya 1.200.000. Kita simak perhitungannya. Air jurnal penyesuaiannya dari tanggal 1 bulan 9 sampai 31 bulan 12 saat tutup buku. Ingat, ini saat tutup buku adalah 4 bulan. September, Oktober, November, Desember, berarti 4 bulan. Penyesuaian ini telah menjadi pendapatan dan ini masih menjadi utang. Nah, nilai pendapatan tanggal 31 bulan 12 hanya 4/12 dari 1.200.000, yaitu 400.000. Nilai utang 8/12 dari 1.200.000 sama dengan 800.000. Sebagai utang, dilihat dalam jurnal umum, kas di debit tadi, ingat tadi di jurnalnya, ini jurnal umumnya, maka penyesuaiannya harus membalik lagi, yaitu sewa dibayar diterima di muka, masukkan di sini di debit karena ini merupakan utang tadi. Kas ini berubah menjadi pendapatan sewa. 400.000 di debit dan 400.000 di kredit. Sebagai pendapatan, kita lihat ini sebagai pendapatan. Ini bentuk jurnal umumnya tadi. Ada penyesuaiannya. Pendapatan sewa yang 800.000. Sewa diterima di muka 800.000. Nah, itulah Nanda semua penyesuaian untuk akuntansi perusahaan jasa. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, usahamu tidak akan pernah mengingkari hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.